Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah kasus tragis yang baru saja terjadi di Bekasi dan ini sangat ramai banget. Yaitu ada kasus pembunuhan terhadap seorang pegawai bank keliling bernama Sri Pujianti. Kasus ini tidak hanya mengejutkan keluarga dan juga masyarakat setempat, tetapi juga mengungkapkan berbagai sisi kelam dari hubungan antara pegawai bank dan juga nasabahnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa sampai kasusnya seperti ini? Jangan di skip videonya. Kalau misalkan kalian baru datang, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari aku. Gak usah basa-basi dan mari kita bahas. Kasus ini terjadi pada tanggal 2 Februari 2025. Ada seorang perempuan berusia 22 tahun bernama Sri Pujianti. Dia ini adalah perempuan yang bekerja di salah satu bank yang bertugas menarik hutang ke peminjam atau nasabahnya. Dia ditemukan tewas di rumah nasabahnya di Kampung Cikeronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi. Sri Pujianti itu bertugas sebagai pegawai bank keliling yang melakukan penagihan hutang kepada nasabah bank yang berada di sekitar daerah Bekasi. Dia berangkat dengan niat baik untuk membantu menyelesaikan urusan nasabah, namun sayangnya pada hari itu nasabah yang seharusnya dia bantu itu malah menjadi pelaku pembunuhan. Singkat cerita, setelah beberapa hari tidak kembali dari tugasnya itu, keluarga dan juga rekan kerja Sri itu mulai merasa khawatir dan panik dengan keadaannya. Mereka pun akhirnya melaporkan kehilangan Sri Pujianti kepada pihak kepolisian. Polisi mendapatkan laporan itu dan kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan tubuh Sri yang sudah tidak bernyawa di dalam kamar rumah pelaku pembunuhan. Pelaku dalam kasus ini itu berinisial S, seorang pria berusia 44 tahun yang memiliki hutang di bank tempat Sri bekerja. S itu mengaku bahwa dia itu merasa tertekan dan tidak mampu lagi membayar hutangnya. Yang mana pelaku S itu sudah pasti terus-menerus ditagih oleh pegawai bank termasuk juga Sri. Menurut pengakuannya, saat Sri datang untuk menagih hutang itu awalnya semua baik-baik saja, ya seperti orang yang bertamu pada umumnya. Namun tidak lama dari itu, dia itu merasa sangat tertekan dan juga kesal. Dalam keadaan emosi tinggi dan tidak terkontrol, bapak yang berinisial S ini terlibat pertengkaran dengan Sri, yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh bapak S ini. Ketika Sri Pujianti terus menagih hutangnya, S yang merasa tidak punya cara lain untuk menghindari dari tekanan itu, akhirnya S itu membunuh Sri dengan cara mencekiknya. Setelah itu, S itu menyembunyikan mayat Sri selama 2 hari di kamar rumahnya. Si S itu berharap agar tidak ada yang mencurigai perbuatannya tersebut. Sri Pujianti itu adalah seorang wanita muda berusia 22 tahun yang bekerja sebagai pegawai bank keliling. Sebagai pegawai bank Sri itu memiliki tugas untuk mengunjungi rumah nasabah dan membantu mereka untuk mengurusi urusan perbankan dan salah satu contohnya penagihan hutang itu. Sri itu dikenal sebagai sosok yang ramah dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Dia itu bekerja dengan tekun meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Termasuk tekanan dari nasabah yang terkadang tidak dapat membayar hutang mereka. Nasabah-nasabah yang sedikit agak nakal bisa dibilang. Ketika polisi itu menyelidiki motif utama dari pembunuhan ini itu adalah tekanan finansial yang sangat berat yang dirasakan oleh pelaku S. S itu merasa terpojok karena hutangnya yang selalu menumpuk, sementara Sri itu terus menagihnya dengan harapan bisa melunasi kewajibannya. Dalam situasi yang penuh tekanan itu, S itu merasa sangat gelisah dan tidak bisa melihat jalan keluar. Ketika Sri datang untuk menagih pembayaran hutang, pertengkaran pun tidak dapat dihindari dan S itu akhirnya kehilangan kendali. Dalam ledakan emosi itu S itu melakukan kekerasan yang berujung kepada kematian Sri. Setelah Sri Pujianti itu ditemukan tewas, polisi itu segera melakukan penyelidikan dan menemukan bukti yang mengarah pada pelaku S. Hasil otopsi itu menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan fisik.
Dan dari hasil otopsi itu, dugaan kuat bahwa ada saluran pernapasan yang bermasalah yang menunjukkan adanya tindakan mencekik yang dilakukan oleh pelakunya. Setelah dilakukan interogasi, S itu mengaku bahwa dia itu membunuh Sri karena merasa tidak ada cara lain untuk menghindari dari hutangnya. Ya, ini kayaknya sudah aku jelaskan sebelumnya ya. Dia pun itu menyembunyikan jasad Sri di kamar rumahnya itu selama 2 hari untuk menghindari kecurigaan, dan itu disengaja. Sudah pasti disengaja. Dari kasus ini itu mengingatkan kita tentang betapa pentingnya komunikasi yang sehat antara pegawai dan juga nasabahnya. Tekanan finansial yang berlebihan itu bisa sangat berdampak pada keputusan-keputusan yang nekat atau mungkin ya nggak terkontrol gitu aja. Contohnya ya seperti yang terjadi dalam kasus ini. Namun tetap ya, tidak ada alasan apapun yang membenarkan kekerasan terhadap orang lain. Keluarga korban itu tentunya sangat merasa kehilangan, dan tragedi ini itu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bijaksana. Pembunuhan ini memang sangat tragis dan memberikan banyak pelajaran penting tentang betapa bahayanya tekanan-tekanan hutang dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi orang yang berada di bawah tekanan ekstrim itu. Namun, kita harus selalu ingat ya bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan kekerasan itu. Pelaku kini telah ditangkap dan akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sementara itu, bagi keluarga korban meskipun keadilan sedang diupayakan, kehilangan itu pasti sangat-sangat dirasakan yang menjadi kesedihan mendalam untuk keluarga korban. Kalau aku boleh berpendapat ya, aku tahu sih ya nama bank ini sebenarnya aku ngerti banget gitu nama bank ini karena nggak asing aja. Dan aku juga sedikit enggaknya itu tahu lah sistem pekerjaan yang ada di bank ini gitu. Dan kadang-kadang memang kasihan aja gitu. Bahkan sampai malam loh mereka itu tetap bekerja gitu loh. Dan kadang-kadang ya bikin kesel lagi itu yo yang punya hutang itu nggak tahu diri dan nggak tahu aturan. Kayaknya ada beberapa kasus yang hampir serupa dengan kasus kayak gini sih ya. Aku punya pesan sih buat kalian yang mungkin kerjanya di jalan. Kalian tetap harus waspada, jaga diri kalian baik-baik, berdoa sebelum berangkat, dan amankan barang-barang berharga kalian. Intinya ya tetap waspada lah. Jangan sampai kalian itu lalai dan nekat hanya gara-gara menagih dan juga tekanan dari kantor gitu loh. Ya aku nggak tahu ya sistemnya seperti apa dan aku juga nggak paham gitu tekanan dari atasannya itu seperti apa. Tapi menurutku keselamatan tetap nomor 1. Apalagi yang bertugas di daerah-daerah pelosok gitu kan ya. Ya nggak bisa ngebayangin sih gimana kuatnya mereka kerja di jalan. Dan aku sangat respect banget sama mereka itu. Bahkan rata-rata yang kerja di bank itu tuh cewek loh ya. Nggak bisa ngebayangin gitu lah ya. Intinya semoga kalian sehat-sehat dan kalian kuat dengan pekerjaan yang kalian lakukan sekarang gitu. Semangat kerjanya buat kalian semua gitu lah ya. Kasus ini menurutku cukup menjadi pelajaran banyak hal bagi kita semua. Maaf kalau misalkan banyak kata-kata yang mungkin kalian agak belibet atau mungkin bingung untuk memahaminya, tapi di sini aku berusaha untuk memberikan poin-poinnya dari kasus ini gitu loh. Dan kalau misalkan ada kasus terbaru atau update terbaru dari kasus ini, kalian bisa tag aku di bawah ya. Kalian bisa tulis komentar aja di bawah. Gimana menurut kalian tentang kasus ini, dan aku pengen melihat pendapat kalian mengenai kasus ini. Silahkan kalian komentar aja. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton kasus, dan jangan lupa kalau misalkan kalian belum subscribe, bisa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya biar kalian itu nantinya bisa mendapatkan notif dari aku. Sekali lagi jaga diri kalian baik-baik dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.